Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rahmatnya, nikmatnya, taufik, hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dan itu semuanya kita bisa hadir untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, seperti biasa setiap subuh Ahad ya, di masjid kita ini kita laksanakan kajian subuh, dan insya Allah nanti akan kita tutup dengan sarapan bersama. Semoga rangkaian kegiatan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Insyaallah dengan senantiasa kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambah rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita ingin bertemu, menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan senantiasa kita berselawat, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah, Allah izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti untuk memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita membicarakan tentang bab waktu salat ya. 2 kali pertemuan kita bahas itu kemarin ya, tentang waktu-waktu sholat ya, ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk bab selanjutnya yaitu tentang azan ya, azan ya. Ya, setelah masuk waktu sholat, azan ya. Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafal yang khusus ya. Jadi azan itu lafalnya khusus ya, yang telah ditetapkan ya oleh Rasulullah SAW ya. Nanti ada hadisnya kita bacakan nanti. Azan merupakan ajakan kepada kaum muslimin untuk menunaikan salat berjamaah, juga sebagai salah satu syiar ya, syiar Islam. Azan ini hukumnya ada wajib, ada sunnah ya. Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain ya, meskipun lafal-lafalnya hanya sedikit ya, ini mengandung beberapa makna yang luar biasa ya. Lafal azan itu mengandung makna yang luar biasa ya, dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 4 kali, Allahu akbar sebanyak 4 kali ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah ya. Ini kalimat syahadat di sini disebutkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, syahadatain, syahadat yang kedua ya. Kemudian baru setelah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan selanjutnya. Ini urutannya itu punya makna luar biasa. Setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar ya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada, aku bersaksi bahwa tiada ilah daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Setelah itu baru diajak untuk sholat ya. Jadi ini seolah-olah sholat ini datang dari Allah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, baru kita diajak untuk melaksanakan sholat ya. Baru setelah itu ada kalimat hayya 'alas shalah ya, ayo mari kita mendirikan salat ya. Jadi urutan itu sudah bagus ya, sudah
disusun sedemikiannya. Ya. Nah, setelah itu, setelah mendirikan salat, ya, kalau salat setelah telah didirikan, ya, seperti syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baru kita akan mendapatkan kemenangan. Makanya setelah itu disebutkan hayya 'ala falah. Ya, ayo kita meraih kemenangan. Ya. Nah, setelah itu baru nanti ditutup lagi dengan Allahu Akbar, kita agungkan Allah kembali, kemudian kuatkan lagi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah terakhir. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu azan. Ya. Kemudian keutamaan azan, apa saja keutamaan azan? Di sini banyak disebutkan, ada beberapa hadis ya yang menunjukkan tentang keutamaan azan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, "Law ya'lamun nas ma fi an-nada'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahimu 'alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fi atamah as-subhi la tuhuma walau habwa." Ini hadis ini juga pernah kita sampaikan dulu. Ya. Andai kaum muslimin mengetahui keutamaan azan dan keutamaan mengisi saf yang pertama, saf yang pertama, ya, lalu untuk mendapatkan itu harus diundi, maka dia akan melaksanakan undian itu. Ada mereka mengetahui keutamaan takbir pertama pada salat zuhur, ya, salat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Ada mereka mengetahui keutamaan salat isya dan subuh berjamaah, niscaya ya, akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Nah, ini Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan. Yang pertama keutamaan azan, ya Rasulullah. Kalaulah tahulah umat ini bagaimana utamanya azan, ya, itu dia akan melaksanakan azan itu. Ya. Atau sop yang pertama, keutamaan sop yang pertama, kan sop ini beda. Ya. Sop yang pertama itu lebih besar pahalanya, banyak kebaikannya. Artinya apa? Kita kalau sop pertama itu pasti datangnya lebih awal. Ya. Artinya lebih awal datang itu atau mendapatkan takbir pertama bersama imam itu, ini mempunyai keutamaan yang besar. Ya. Tentu kalian akan berlomba-lomba untuk bisa datang dan mengisi sop yang pertama. Ini juga dengarkan Rasulullah, ya, andai kalian tahu bagaimana keutamaan salat isya dan subuh berjamaah, itu merangkak pun kalian datang, ya, merangkak, ya, datang pun meskipun merangkak. Ya, ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya. Muawiyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'adzinin atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah." Sesungguhnya muazzin itu, ya, orang yang melakukan azan, muazzin itu atwalun nas a'naqan, ya, yaumul qiyamah. Itu orang yang paling panjang lehernya nanti di surga, ya, di hari kiamat. Jelek dong gitu panjang leher, enggak. Maksudnya panjang leher itu kata para ulama yang paling dikenal nanti pada hari kiamat. Nampak tuh, oh itu para muazzin paling dikenal. Karena di hari kiamat itu waktu kita dikumpulkan di mahsyar itu ada Allah Subhanahu wa taala, itu panas luar biasa. Ya, itu kita ingin berharap, ya, berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para muazzin itu nanti kata Rasulullah panjang lehernya, mudah dikenal. Nampak, oh ini para muazzin. Ya, nah, ini keutamaannya muazzin. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, Al-Bara bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya innallaha malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam, ya, wal mu'adzin, ya, yaghfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu min sami'ahu min rabbi wa yabis walau mithlu ajri min man shalla ma'ahu. Ya, ini luar biasa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya innallaha malaikatahu, dan sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'ala safil muqaddam, ya, wal mu'adzin, ya, wal mu'adzin, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang mengisi saf yang pertama. Ya. Didoakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Ya.
bagi orang yang saf yang pertama. Kenapa tadi pada hadis sebelumnya sebutkan kalau tahu keutamaan saf pertama ini cabut undian mau. Saking besarnya fal apa salah satu keutamaannya orang yang berada di saf pertama ini didoakan oleh Allah. Allah dan para malaikat berselawat kepadanya. Ya untuk mereka. Luar biasa. Ya. Wal muadzin dan kepada muadzin ya. Yughfar lahu ya. Kepada muadzin ya, dimintakan ampun atas dosa-dosanya. Istighfar ya, minta ampun atas dosanya. Ya. Lafal azan yang dikumandangkannya dibenarkan oleh makhluk yang mendengarnya, baik makhluk yang basah maupun makhluk yang kering, dan ia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengerjakan sholat bersamanya. Allah, ini keutamaan para muadzin ini. Ya. Jadi para muadzin itu, orang yang azan itu dimintakan ampun atas dosa-dosanya, ya kan? Nah, jadi dimintakan ampun, ya, atas dosanya. Jadi Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya. Kemudian, ya, apa yang diucapkan itu dibenarkan oleh semua makhluk. Ya. Karena dibaca itu kalimat-kalimat thayyibah tadi kan, dibenarkan oleh makhluk. Dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala sholat orang yang datang ya, atas mendengar azannya itu. Karena mendengar azannya itu, coba berapa orang yang hadir ini? Muadzin tadi itu dapat pahala dia. Ya. Karena wasilah dari dialah, karena dia memanggil lah maka kita datang kan. Kalau nggak ada azan mungkin nggak. Oh berarti nggak ada sholat jemaah di masjid ini. Mungkin gitu ya, walaupun kita tahu mestinya gitu kan. Tapi karena ada yang azan, ada yang memanggil kita datang. Maka setiap kakak kita yang datang, pahala kita, sholat kita itu muadzin juga dapat. Ya, luar biasa. Ya. Ustaz, Ustaz. Untuk lafal di azan subuh, mengapa hanya sholat subuh yang ada as-sholatu khairun minan naum? Kalau tidak baca itu apakah sah atau tidak? Kalau nanti kita sampai ke situ gimana? Nanti saja nanti. Saya juga kemarin dapatkan ini ada aplikasi Mutiara Sunnahnya juga lengkap tentang azan. Jadi kita sambung ke situ nanti insyaallah. Kita aman azan dulu ya. Gitu. Ya kenapa nanti di subuh itu ada as-salatu khairun minan naum? Kenapa yang lain tidak ada gitu ya? Nanti ada lepasnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Yang keempat dari Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada 3 orang yang tidak mengumandangkan azan dan tidak mendirikan sholat, sungguh mereka telah dikuasai oleh syaitan. Ada 3 orang, apa maksudnya? Ada 3 orang yang sholat, ya. Tapi dia tidak mengumandangkan. Ada 3 orang, ya, tidak mengumandangkan azan dan tidak sholat, berarti dia dikuasai oleh syaitan. Artinya apa? Azan itu walaupun hanya 3 orang azan, walaupun 3 orang jamaah, kalau tidak, itu artinya sudah dikuasai oleh syaitan Rasulullah. Ya kan? Jadi kami kan di hutan cuma 3 orang aja sih, ya, hanya kami saja gitu kan. Tetap lakukan jamaah sana, tetap lakukan azan di sana. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Ya, ini keutamaan azan. 1 orang mana? Ya? Kalau 1 orang wajib aja. Ada yang datang. Ya, enggak salah juga, silakan kan kalimat thayyibah kita bacakan. Ya. Biasanya kan kalau bertiga seperti itu langsung komat biasanya. Nah, biasanya langsung kamar kan? Iya. Tapi utama azan gitu lah, kan azan. Azan, ya. Iya. Kita azan. Oke, nanti kita sampai ke ini nanti ada pembahasan tentang sunnahnya azan dan sebagainya. Iya. Hadis yang kelima, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, imam adalah orang yang puasa menanggung, sedangkan muadzin adalah orang yang terpercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada imam dan ampunilah para muadzin. Ya. Ini menjelaskan tentang kedudukannya sebetulnya ini. Ya, keutamaan imam itu orang yang menanggung. Jadi imam itu beratnya, Pak. Ya, dia menanggung dosa. Menanggung bagaimana sholatnya belakangnya. Kalau dia salah, kalau dia tidak ini berpengaruh kepada belakang. Dia orang yang disebut orang menanggung. Nah, kalau muadzin orang dipercaya, apa maksud orang percaya? Ya. Orang yang percaya itu dipercayai ucapannya, kalimatnya, ya, himbauannya,
bahwa kalau dia sudah azan, ini dia sudah waktu salat. Dipercayai, makanya nanti bagaimana azannya para munafik, boleh tidak gitu kan? Ada ini. Ya. Boleh tidak orang munafik jadi muazin? Ya. Ya. Jadi para muazin itu orang dipercayai kalimat-kalimat yang diucapkannya. Ya. Nah, makanya para muazin ini didoakan, diampunkan dosa-dosanya. Kepada imam dimohonkan apa? Semoga Allah berikan dia petunjuk. Nah, gitu. Kemudian yang keenam, ini hadis dari Uqbah bin Amir. Ya. Tuhan Azza wa Jalla kagum terhadap seorang pengembala kambing di satu tempat di lereng gunung. Ia mengumandangkan azan, kemudian menunaikan salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai para malaikatku, ya, perhatikanlah hambaku ini. Mengumandangkan azan lalu menunaikan salat karena takut kepadaku. Aku mengampuni dosa-dosa hambaku ini dan akan memasukkannya ke dalam surga. Dia sendiri tadi, gak bertiga, sendiri pengembala di lereng bukit. Ya. Dia sebelum salat azan dia, padahal sendiri. Ya. Tapi ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didoakan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada malaikat untuk mendoakan ya. Aku mengampuni dosa-dosa hambaku ini dan aku akan masukkan dalam surga. Nah, ini diantara keutamaan azan. Baik. Itu keutamaan. Kemudian selanjutnya nanti diskusi di akhir, nanti insya Allah bisa kita diskusi. Ya. Sebab disyariatkan azan. Nah, sebab-sebab sedikit ya, tentang sejarahnya ya digunakan azan. Di sini ada 2 hadis yang disampaikan oleh Said Sabiq. Ya, dari Nafi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, pada satu saat kaum muslimin berkumpul lalu mereka memperkirakan waktu sholat. Pada waktu itu tidak ada orang yang berseru untuk mengajak mereka menunaikan sholat. Ya, pada suatu hari mereka membahas hal tersebut. Sebagai mereka berpendapat, buatlah lonceng seperti lonceng kaum Nasrani. Sebagai juga ada yang berpendapat, buatlah trompet seperti trompetnya Yahudi. Umar berpendapat, mengapa kalian tidak mengutus seorang untuk mengumandangkan seruan yang mengajak kita menunaikan salat? Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal kum fanadi bis salah. Ya, wahai Bilal, berdirilah ya, dan panggil kami untuk melaksanakan salat. Ya. Awalnya gitu, karena memang dulu nggak seperti sekarang ya, ada jam, ada ini ya, ada waktu salat ya. Ya, kalau mau salat itu seperti yang kemarin kita sampaikan. Ya, kalau mau salat tengok dulu, taruh tiang ya, kayu ya. Ini udah masuk zuhur itu belum? Tengok ya, udah masuk, udah lewat apanya, bayang-bayangnya. Asar gitu juga, jadikan tiang, ukur ya, udah lewat bayang-bayangnya, berarti bukan asar. Tengok betul benam gitu ya. Terus sekarang kan sudah ada waktu dan azan pun sudah otomatis sekarang di HP kita kan. Sekarang udah mudah ya. Dulu gitu ya, maka ada yang minta bukan trompet atau bukan lonceng gitu ya. Kemudian Abdullah bin Zaid ya, hadis yang kedua, Abdullah bin Zaid ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin membuat lonceng sebagai memanggil mereka untuk menunaikan salat ya. Ini diperintahkan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ya. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa sebenarnya beliau tidak menyukai hal itu. Karena belum ada tanda untuk memanggil dulu ya, Rasulullah menyuruh untuk buat lonceng ya. Padahal Rasulullah sebetulnya nggak ingin. Kenapa? Ya, ini kan sama dengan ya, orang Nasrani gitu ya. Aku bermimpi, kata Abu Zaid ya, Abdullah bin Zaid ya, aku bermimpi bahwa seorang mengelilingku membawa lonceng di tangannya. Aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng? Orang itu balik bertanya, apa yang akan engkau bawa dari lonceng-lonceng ini? Ya. Aku menjawab, akan aku gunakan untuk memanggil kaum muslimin untuk menunaikan salat. Ia berkata, ya, maukah kamu aku beritahukan suatu cara yang lebih baik daripada itu? Ya. Lalu dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, ya, aku menjawab, ya, mau. Ya, kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya ya. Dia berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Itu dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Ya. Ia kemudian beranjak tidak jauh dari lalu berkata, apabila sholat akan didirikan, ucapkanlah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pas qomatnya. Tadi kan dua kali. Ya, inilah pas qomat. Ya. Ya. Di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah SAW lalu menceritakan mimpiku kepada beliau, ya, kepada Rasulullah SAW. Apa aja Rasulullah SAW? Ya, inna hazil ru'ya haq. Ya, insyaallah. Ya, kum ma'a Bilal fa innahu anda sautan minka fa'alki alaihi ma qila laka wal yunadi bidzalik. Ya. Sesungguhnya mimpi itu adalah benar. Ya, mimpi yang benar, ya, insyaallah. Ya. Berdirilah bersama Bilal. Ya. Kum ma'a Bilal, berdirilah bersama Bilal fa innahu anda sautan. Ya. Berdirilah bersama Bilal dan sampaikanlah lafal-lafal yang engkau dengar dalam mimpi itu kepadanya. Perintahkan ia agar mengumandangkan lafal-lafal itu. Sesungguhnya suara Bilal lebih keras dan lebih merdu daripada suaramu. Ya. Jadi mendengar mimpi dari Abdullah bin Zaid itu, kata Rasul itu benar, mimpi yang benar. Ya. Maka datang kepada Bilal, karena Bilal ini suaranya bagus, suara yang kuat. Ya. Ini juga nanti kenapa azan itu harus dibaguskan. Ya, kalau bisa yang azan itu orang yang paling bagus suaranya. Ya, itu masuk sunnah nanti dalam azan. Ya, karena di sini Abdul bin Zaid nggak langsung disuruh oleh Rasulullah. Ya Abdul bin Zaid silakan azan, nggak langsung gitu. Tapi datang ke Bilal, talakikan itu kepada Bilal, suruh Bilal yang mengumandangkan. Nah gitu. Nah itulah lafaz yang sampai hari ini kita baca, ya, kita gunakan. Ya. Aku lalu berdiri bersama Bilal dan menyampaikan lafal-lafal itu kepadanya. Lalu ia mengumandangkan. Ya. Umar mendengar seruan itu, lalu ia segera keluar dari rumahnya sambil menarik selendangnya. Ia kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutusmu, semalam aku juga bermimpi seperti itu. Ya, jadi ternyata bukan Abdullah bin Zaid saja bermimpi gitu. Ya. Umar juga bermimpi, ya, dengan lafal seperti itu. Ya. Jadi ini fadilahil haq, maka dia puji, ya, segala puji bagi Allah. Jadi bukan hanya mimpi satu orang sahabat saja, tapi juga mimpi, ya, yang lain gitu. Jadi makanya ini bukan kesohehannya itu semakin kuat sesungguhnya. Jadi mimpinya Abdullah bin Zaid yang dibenarkan oleh Rasulullah dan juga dibenarkan oleh Umar. Nah, itu lafal azan yang itu yang kita baca sekarang itu, yang kita dengar sekarang itu. Ya. Itu tentang sejarahnya, ya, sebab disyariatkan azan itu. Jadi sebabnya, ya, dulu bagaimana cara untuk mengumpulkan orang untuk salat berjamaah, ya, adalah salat. Itu azan. Kemudian tata cara azan. Yang pertama mengucapkan takbir 4 kali, kemudian mengucapkan semua kalimat azan lainnya. Ya, masing-masing sebanyak 2 kali tanpa diulangi kecuali kalimat tauhid. Ucapan 1 kali saja yang terakhir nanti. Ya, dengan ini jumlah kalimat azan menjadi 15 kalimat. Ya. Jadi beberapa mengucapkan takbir 4 kali. Jadi takbir yang pertama tuh 4 kali tuh. Allahu Akbar, Allah, boleh diputus-putus nggak apa-apa juga, ya, atau disambung dua-dua silakan. Ya. Yang tidak boleh itu nanti disambung semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, dan terus semuanya gabung gitu ya. Nah, karena itu tidak mencerminkan sebuah azan. Nah, itu kata para ulama. Jadi tata cara azan itu, ya, ucapan takbir yang biasa kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 4 kali ya. Ya, kemudian kalau tauhid 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. 2 kali. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. 2 kali. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Terakhir La ilaha illallah. 1 kali. Kalimat terakhir 1 kali terakhir. Oke. Nah, itu lafalnya. Nah, kemudian untuk iqamat dikurangi ya. Jadi enggak semua 2 kali, hanya dibaca 1 kali. Ya Allah Akbar dikurangi, kalau 4 jadi kurang jadi 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian tambah dengan qad qamatis shalah ya. Pakai uang Ustaz. Hah? Pakai uang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau di lafalnya itu tidak disebutkan wa. Ya. Enggak disebutkan wa di lafalnya itu. Ya. Apa hayya 'alas shalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu pakai uang kan? Enggak. Di lafalnya enggak disebutkan pakai wa. Ya. Jadi dia kalimatnya terputus-putus. Kalimatnya terputus-putus. Ya. Kalimatnya terputus-putus. Jadi sunnahnya memang seperti itu. Dibacanya terputus-putus. Ya, enggak disambung ya. Kalau wa itu dia disambung mati kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Karena kan itu kan syahadatain. Iya. Katakan itu nggak boleh putus, harus digabung. Apalagi komatnya seperti itu, makanya Enggak. dia membaca pakai uang kan? Enggak, di komat dipisah seperti itu. Nggak pakai Dipisah. uang. Ya? Enggak. Ya. Dan kalimat syahadat kamu boleh dipisah banyak-banyak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baik. Jadi boleh apa tak boleh Ustaz? Dipisah, membacanya dipisah. Nah, Sunnah kan seperti ada itu. kalau Pak Mangkan tadi kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tadi bilang sekarang kan lupa katanya. Nggak boleh pakai uang. Sunnahnya tidak pakai itu, tidak pakai wa. Karena yang kita mengikuti seperti yang dicontohkan dari Rasulullah ini dalam hadis Abdullah bin Zaid tadi itu dipisah. Ya. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu dipisah. Tidak ada wa-nya situ. Jadi kita ikuti lafal yang seperti itu. Gitu ya. Ini kan kalimat syahadat nggak boleh dipisah, itu di kalimat syahadatnya. Dalam syariat azannya, nah terpisah. Untuk komat itu sebaiknya pada saat muadzin mengandalkan komat itu jemaah itu masih dalam posisi duduk atau sudah berdiri bersak dulu baru dikomatkan. Syaratnya seperti apa ini? Berdiri dulu baru komat. Ya. Komat itu memanggil untuk berdiri. Jadi emang duduk, semuanya duduk kan? Habis salat duduk, baru dipanggil komat, baru berdiri. Karena qad qamatis shalah, sungguh berdiri orang yang akan sholat. Nah makanya berdiri itu panggilan untuk berdiri. Berdiri pada saat pada otomatis sholat itu. Iya, kalimat itu yang memanggil untuk berdiri. Kalimat itu yang memanggil untuk berdiri. Apakah kita berdiri setelah kalimat itu? Kalau sebelum itu kita duduk aja dulu, gitu ya. Yang jelas kalimat iqamat itu untuk memanggil berdiri segera melaksanakan salat. Yang mana dari kalimatnya qad qamatis shalah, itulah kalimatnya yang memanggil gitu. Ya. Apakah boleh berdiri dulu? Ya, ada muadzin sudah maju ke depan untuk qomat, ya, terus kita harus berdiri, ya silakan. Boleh, tidak masalah gitu. Tidak harus menunggu dulu kan, akan melukat qamatis shalah nih. Gitu. Nanti qad qamatis shalah nanti baru berdiri. Enggak, ya. Ya ada juga tuh Ustaz. Nah. Orangnya disuruh dulu berdiri dulu semua. Iya ada tuh. Oh gitu. Iya. Memang ada disuruh berdiri dulu semua Ustaz. Baru qomat. Baru qomat. Iya. Baris. Ada hal yang manda di Sabtu udah dirapikan dulu. Iya. Rafikan dulu ya. Di jalan dulu gitu. Oh gitu. Anu apa? NJ. Oh gitu ya. So, berdiri dulu, Berdiri baru udah rapi, baru komat. Baru qomat ya. Betul-betul udah rapi baru komat ya. Kalau sebelum rapi orangnya nggak komat. Udah qomat ya. Nah, Ya, kalau yang
ditengok dalam kalimat itu qad qamatus shalah itulah kalimat untuk berdiri orang salat. Tergantung kebiasaan. Baik. Yang saya tanyakan, saya selalu mendengar itu ada orang azan antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua itu. Kalimat pertama pendek, kemudian kalimat kedua yang keduanya panjang. Ada pula orang yang azan kalimat yang pertamanya Pendek, kedua panjang. Oh gitu ya. Yang benar gitu. Wallahu alam itu saya nggak dapat dalilnya, saya coba beberapa juga sini. Mungkin itu deseninya, keindahannya, ya, di keindahannya. Karena memang sunnah azan itu indah. Ya, maka dalil itu tadi. Kenapa Abdul bin Zaid tidak langsung disuruh azan oleh Rasulullah? Ya. Tapi disuruh terakikan kalimat itu, walaupun dia yang mendapatkan kalimat itu ya, tapi nggak dia yang langsung suruh. Ya. Diterakikan kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya bagus, iramanya bagus. Sunnah pakai irama yang bagus itu. Mungkin itu hanya sekedar irama ya, irama yang bagus gitu ya. Saya nggak dapat harus seperti itu panjang pendeknya, tapi boleh dipanjangkan karena ada hadis juga nanti. Ya, Allah akan ampunkan dosa muazin sepanjang suaranya. Gitu. Bahasanya seperti itu, sepanjang suaranya. Maka itu sunnah panjang gitu. Yang pertama dipendekkan. Panjang gitu ya. Iya. Ada orang sana yang Dibalik gitu ya. Yang pertama panjang, yang kedua pendek gitu ya. dimana dapat kajian itu kan Iya. besar. Walau alam apa saya nggak dapat ininya dalil harus seperti itu, kajian seperti apa ya. Mungkin itu hanya seni. Ya. Kamu boleh panjang, atau yang panjang, sepanjang-panjang nafasnya. Makin panjang azan kan makin ini kan, makin persiapan sholat orang lebih Iya betul. lama. Gitu. Ada di situ tadi juga. Ya, Allah akan ampunkan dosanya sepanjang suaranya. Makanya disana panjang suaranya. Ada yang sholat azan itu sampai 3 menit sampai 5 menit azan itu. Panjang suara gitu ya. Ada yang pendek-pendek juga gitu ya. Sambung-sambung loh. Sambung-sambung itu enggak. Enggak boleh karena Anda ini. Itu ada Apalagi disambung oleh teman gitu ya. Sampai sambung. Nah, karena azan ini ibadahnya mufarrid ya, sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Gak boleh juga ramai-ramai azan gitu ya. 3 orang kita serentak yuk azan kor gitu suaranya enggak. Ada Tapi ada itu Ustaz. yang 7 orang. Wallahu alam. Itu lomba, itu lomba. Ada 7 orang lomba ya. Enggak dulu ada lomba. Di Dulu Jawa tuh ada masjid 7 orang harus ada. Tidak bukan di sini. 3 orang 7 orang. Ada 7. Wallahu alam ya. Lomba itu. Enggak. Azannya 3 orang, 7 orang. Kata toko itu 7 orang, 7 orang sudah kena azan. Sekali azan ya. Di Solo Dua orang Itu lomba itu. satu azan. Lomba azan. Lomba di shooting. Ada gitu ya. Di sholat mau apa? Ada lomba. Tapi kalau saya baca, ya termasuk juga ini ada saya buka aplikasinya Mutiara Sunnah itu disebutkan azan itu ibadah sendiri, ibadah mufarrid, ya. Jadi bukan ibadah rame-rame, yang dilakukan oleh rame-rame sekaligus. Gitu. Buktinya apa? Semasa Rasulullah itu yang azan itu Bilal. Ada Bilal dan waktu, tapi waktu berbeda. Kalaulah boleh mungkin 2, 3 itu mungkin Rasulullah gandengkan tuh Bilal semua Abdullah bin Maktum nih berdua serentak azan gitu ya. Nah, tapi itu tidak dilakukan Rasulullah. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa azan itu ibadah satu-satu orang, bukan untuk rame-rame gitu. Ya, karena di zaman Rasulullah kan 2 muazzinnya itu, ya, Bilal sama Abdullah bin Maktum itu nggak serentak. Jadi subuh ada 2 kali azan. Ya, pertama Bilal dulu. Ya, Bilal tuh bangun kan, itu menandai untuk qiyamul lail kan? Ya, azan pertama. Ya. Kemudian Abdullah bin Maktum, kalau udah azan Abdullah bin Maktum berarti itu sudah masuk waktu salat. Nah, gitu. Pukul berapa Ustaz yang azan pertama Ustaz?
dalam hadis nggak akan jumpai pukul berapa, karena ada jam waktu itu. Ya. Tapi itu sebelum sebelum masuk waktu subuh. Karena saya pernah mendengar ada yang jam 1 pun udah azan, kemudian ada yang setengah 3 azan. Setengah 3 ya. Kalau alam saya nggak dapat ini ukurannya. Kalau dalam hadis disebutkan ada 50 ayat dibaca dan sebagainya ada. Ya. Kalau di Medan saya malam itu ada salah satu masjid Muhammadiyah jam 4. Jam 4 azan ya. Yang pertamanya jam 4. Habis itu baru pas waktu subuh. Ya. Sama di Bangkinang juga ada Masjid Raya Bangkinang ada seperti itu juga. Jam 4 azan nanti menjelang waktu subuh azan lagi. Ya. Untuk bangunkan untuk sholat qiyamul lail. Ya. Baik, kemudian zikir sewaktu kita mendengarkan azan, ya. Apa yang kita baca sewaktu mendengarkan azan, yaitu mengulang kalimat-kalimat yang dibacakan, ya, para muazin itu. Ya, suatu muazin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka kita baca juga kalimat yang sempurna. Iza sami'tum an-nada faqulu mithla ma yaqulu mu'adzin. Apabila kalian mendengar panggilan azan, maka bacalah, sebutlah, ya. Faqulu mithla ma yaqulu mu'adzin. Seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muadzin, kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la. Ya, jadi kita jawab seperti itu. Kecuali ya pada lafaz hayya 'ala shalah dan hayya 'ala falah. Itu dibaca la haula wala quwwata illa billah. Ya. Itu zikir ya. Mendengarkan azan. Kemudian selanjutnya berdoa setelah azan. Ya. Waktu azan, waktu antara azan dan iqamah adalah waktu diterimanya doa. Karena itu disunnahkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa di waktu itu. Anas radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a baina adzan wal iqamah." Ya. Tidak akan ditolak, ya, doa antara azan dan iqamah. Ya. Jadi ini azan antara doa antara azan dan iqamah. Jadi sunahkan kita untuk memperbanyak doa situ, karena itu tempat-tempat salah satu tempat mustajabnya doa. Ya. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan para sahabat lalu bertanya apa yang harus kami ucapkan pada waktu itu. Ya. Karena tadi kan disebutkan tidak ditolak doa antara doa azan dan iqamah. Apa yang harus dibaca waktu itu? Rasulullah SAW bersabda, ya, salullah afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, minta keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, para muazin mendapatkan kelebihan banyak ketimbang kami." Rasulullah bersabda, ya, "Kul kama yaqulun." Ya, katakan seperti yang dibaca oleh muazin. Fa idzan tahaita fasal tu'tahu. Ya. Ucapkanlah kalimat seperti yang diucapkan oleh muadzin. Apabila engkau telah selesai mengucapkannya, mintalah kepada Allah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Ya, jadi setelah azan baca doa. Sa'al bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, ada dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu doa setelah mengerjakan azan, mendengarkan azan, dan doa pada saat peperangan berkecamuk. Doa setelah mendengarkan azan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW mengajariku suatu doa yang dibaca setelah azan. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa suatu du'atik faghfirli. Ini doa ya setelah dibacakan azan itu, azan maghrib ini disususkan. Yang Ustaz, doa yang biasa dibaca di televisi itu
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadan il wasilati wal fadilah wasyaraf wa darajata 'aliyata rafi'ah wa ba'ats maqama mahmudan alladhi wa'adtaha. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Yang tadi itu Ustaz? Ya. Yang tadi yang dihadiskan itu. Ini doa setelah mendengar azan maghrib. Allahumma inna hadza iqbalu laili wa idbaru nahari wa aswatu du'atik faghfir li. berarti doa bagi orang yang Mendengar. Doa bagi orang yang mendengar. Orang yang mendengar juga. Mendengar. Ada dua. Ya. Setelah kita mendengar azan itu baca doa itu. Itu khusus maghrib Ustaz. Iya, di sini khusus ke maghrib. Oke, baik. Ada waktu 6 menit. Ya. Yang tadi Pak Zainal apa tadi pertanyaannya? Kenapa harus ada as-salatu khairun minan naum? Ya, itu ada hadisnya, ditambahkan ya di azan subuh Rasulullah yang menentangkan seperti itu. Ya, baca as-salatu khairun minan naum, ditambah as-salatu khairun minan naum di sebelum Allahu Akbar itu. Itu khusus subuh. Kalau lupa Ustaz? Lupa, nggak apa? Orang yang lupa gimana? Ini lupa. aja, nggak apa-apa. Nggak perlu diulang aslinya. Udah Diulang. iya, udah maksud saya kan halal falah sudah. Tahu Allahu Akbar. Lupa. Ya nggak apa, lanjut aja. Nggak boleh ulang. Ya nggak usah diulang, lanjut aja. Kamu udah ada kelewat nggak apa? Kita yang mendengar apa bacanya? Ustaz? Ya. Bagi kita yang mendengar, ini ada beberapa bacaan kan. As-salatu khairum minan naum. Ya. Sami'tu wa sadaqtu, ada yang bilang itu. Saya dengar, saya benarkan, gitu kan. Ada yang seperti itu. Ya. Kalimat la kalau hayal falah kan la haula wala quwata illa billah, gitu kan. Itu untuk yang as-salatu khairum minan naum. Kalau yang ini Ustaz, sodakta wa barakta wa nazanat min az-zalim. Iya, bisa itu juga. Itu ada di sini. Kan ada di sini. Saya baca di sini di di mutiara hadisnya ada. Ya. Sami'ata wa sadaqta. Afwan, bukan sami'tu tadi ya. Memang sami'ata wa sadaqta. Apa? Yang ini sodakta wa barakta wa ana min as-sayyidin. Wa ana minasyahidin ya. Engkau benar, aku dengar engkau benar. Apa? Sami'ata wa sadaqta wa anta minasyahidin. Itu ada hadisnya Ustaz ya? Ada hadisnya. Saya sudah baca hadis kemarin sih, cuma lupa dari mana. Coba awal azan. Di sini nggak disebutkan di sini, makanya saya cari di referensi yang lain. Sifatul azan. Saya lupa taruh di mana, nanti saya cari ini insyaallah. Ya, ada hadisnya. Oke, itu mungkin dulu ya. Ada yang mau didiskusikan lagi sebelum masih ada 3 menit waktunya? Ya, azan itu di awal, ada yang menyebutkan di awal waktu itu setelah masuk waktu sholat. Ya. Bagaimana ini Ustaz? Misalnya di satu daerah lagi tiduran pas waktu azan itu, azan subuh itu tiduran. Sehingga yang terlambat lah. Iya. Terlambatnya mungkin lebih dari 10 menit lah di waktu itu. Apakah harus azan lagi? Apakah harus azan lagi atau langsung komat? Karena kalau azan lagi kan berarti gimana? Bagi yang mendengar tentu. Bagi yang mendengar? Nah, misalnya jika ada orang yang sudah sholat kan, Iya. baru dengar suara azan, nanti kan jadi Sebaiknya azan lagi. azan lagi. Azan lagi. Ada batas waktunya nggak? Karena disebutkan azan itu setelah masuk waktu sholat. Iya, itu batas azan itu sampai berapa dari waktu? Berapa lama? Udah 1 jam lewatnya apakah azan lagi gitu ya? Karena sunnahnya azan itu, kita dapatkan sunnahnya azan itu. Ya, walaupun nanti mungkin kita datang setengah jam, itu kita azan itu kita. Karena kita dapat sunnahnya azan. Ya kalau yang udah terlalu lama seperti itu kan nggak usah
azan ini, karena bingungan ini baru masuk waktu sholat atau sudah ini gitu kan. Ya, tapi kan azan itu kan di awal waktu, masuk waktu sholat baru azan gitu kan. Nah kalau kita itu mungkin di perumahan kita tidur semuanya, nggak ada yang azan zuhur gitu ya, bangunnya atau jam 1 gitu ya, nggak ada. Azan itu dalam saja, itu kita saja. Kalau kita musafir Ustaz, musafir masuk ke masjid, ya maaf ini masjid itu kan kurang terawat, sholat pun kayaknya hanya sholat maghrib aja. Kita pas musafir saat itu pas sholat zuhur nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, pas itu jam sholat itu. Tapi kita sudah telat karena nunggu, kita bukan orang situ kan. Iya. Kita nunggu gitu. Kok nggak ada orang begini. Nanti kalau kita yang azan, orang tersinggung segala macam. Akhirnya ini yang jadi agak dilema. Apa kita boleh azan sendiri, lalu kita sholat sendiri, semuanya kita sendiri gitu. Padahal kita udah telat juga gitu. Telat juga ya. Iya, karena musafir kita. Yang azan itu memang seyogyanya yang azan itu adalah penduduk. Nah, karena dia akan lebih sama dengan salatnya imam. Itu lebih utama adalah yang mukim di situ, supaya dia lebih tahu kondisi jamaah umat di situ gitu ya. Ya makanya azan juga seperti itu. Dan tiba-tiba masuk masjid orang langsung kita azan gitu ya. Kita nggak paham kondisinya situ. Ya itu sebaiknya yang bertempat tinggal di situ yang azan. Ya. Di sini aja juga dibahas, insyaallah nanti kita akan sampai sana. Tanya siapa yang azan itu, ada muazin yang sudah ditetapkan ya, karena nanti menyangkut nanti kepercayaan jamaah terhadap yang azan ya, makanya ada sama kayak kita kan ada muazin yang telah ditetapkan, jadi nggak sembarang saja yang azan itu ya, karena ini menyangkut kepercayaan nanti ya. Kalau ini azan, oh ini betul-betul ini orang kita dengar, orang kita percayai, tapi tiba-tiba nih kadang dengar suara ini suara siapa gitu ya. Jadi memang sebaiknya yang azan itu adalah yang mukim itu yang telah ditetapkan sebagai muadzin. Nah kasusnya kondisinya kita musafir ya, singgah di sebuah masjidnya nggak ada yang azan di sana gitu ya. Ya. Terus apakah kita mesti azan juga di situ? Ya, memanggil orang. Kalau pas waktu sholat sebetulnya boleh saja, tidak apa-apa. Ya, cuman etikanya ya, sebagusnya yang azan yang tinggal di situ yang azan. Kalau tadi kita mencari fadilah azan, ya boleh bagus kita azan. Dapat fadilah azan kita di situ. Memanggil orang, dan semua orang yang hadir sholat karena panggilan kita itu kita dapat pahalanya. Atau kita disuruh oleh orang mungkin kan? Kalau ada yang mungkin situ entah satu orang kakek, bapak aja azan, azan aja. Apa? Itu kita dapat fadilahnya insyaallah. Nah ini fadilah azan itu sebetulnya ya. Jadi nggak usah suka-suka untuk azan ya. Memanggil orang tuh dapat pahala luar biasa dari azan itu. Baik, cukup waktu ini sudah masuk ya, kita sudah insyaallah satu pertemuan lagi insyaallah kita bahas tentang azan ini, tentang bagaimana siapa saja yang azan, apa saja yang sunnah, yang mustahab, yang makruh dari azan, termasuk keluar setelah azan, keluar masjid. Hukumnya, gitu kan? Ada yang setelah azan tapi dia mesti keluar. Ya belum wudhu bisa. Wudhu itu juga. Wudhu itu bagaimana azan kalau belum wudhu? Gitu. Ada termasuk di yang dimakruhkan azan bagi yang tidak wudhu. Nanti ini kita bahas insyaallah. Karena azan itu ibadah ya. Ibadah itu mesti suci gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.